Memasuki usia ke-11 tahun, Koperasi Perempuan Ramah Keluarga KPRK Provinsi Bali semakin meneguhkan jati dirinya sebagai koperasi ramah keluarga yang berfokus pada pemberdayaan perempuan. Beralamat di Jalan Tukat Batanghari 11C nomor 17 Banjar Denpasar, koperasi ini terus menunjukkan pertumbuhan signifikan, terutama pada unit simpan pinjam dan perdagangan. Momentum tersebut ditegaskan dalam rapat anggota tahunan RAT tahun buku 2025 yang dirangkaikan dengan peringatan hari ulang tahun ke-11 KPRK yang juga mengusung spirit sinergi Pangpada Payu pada Senin 23 Februari 2026 di Puri Setiaki Denpasar. Mengusung tema melalui RAT KPRK ke-10 dan hari ulang tahun ke-11, kami berkomitmen KPRK bersama UMKM dan anggota untuk lebih semangat berkoperasi. Kegiatan ini menjadi ajang refleksi sekaligus penguatan komitmen untuk tumbuh bersama anggota dan pelaku UMKM. Ketua KPRK Dr. Gungdini Gorde mengapresiasi kinerja manajemen dan pengurus yang mampu menyelenggarakan RAT ke-10 bertepatan dengan hari jadi ke-11 koperasi. Ia menegaskan sejak awal KPRK lahir dengan misi besar memberdayakan perempuan agar mampu menjadi pemimpin mandiri secara ekonomi dan saling menguatkan dalam semangat gotong royong. KPRK memiliki visi mencerdaskan dan memberdayakan perempuan lewat koperasi serba usaha dengan 4 bidang utama yaitu simpan pinjam, dagang, jasa, dan diklat. Ekosistem ini diharapkan mampu membentuk sosok perempuan yang mandiri secara finansial dan berdaya secara ekonomi. Saya selaku Ketua Koperasi Perempuan Ramah Keluarga mengapresiasi kerja dari manajer dan manajemen beserta pengurus karena bisa bertepatan melaksanakan RAT ke-10 di ulang tahun KPRK ke-11 tepat hari ini 23 Februari 2026. Jadi mudah-mudahan ke depannya apa yang menjadi harapan besar dari KPRK ini didirikan adalah bagaimana memberdayakan perempuan, menjadikan perempuan sebagai leader itu bisa kami bersamai antara anggota yang sebagai UMKM maupun anggota umum. Jadi KPRK berdiri karena memang ingin bersama perempuan-perempuan lain untuk bisa maju bersama-sama. Untuk penguatan KPRK ke depannya, Gungdini Gorde menegaskan akan lebih memantapkan usaha unit dagang termasuk merambah ke pemasaran online atau digital, salah satunya mengoptimalkan WA bisnis. KPRK juga akan menguatkan konsolidasi internal agar semakin banyak anggota yang aktif berkoperasi, bukan sekedar namanya saja yang tercantum sebagai anggota. Saat ini ada 85 orang anggota aktif dan 180 orang anggota yang kurang aktif. Mindset berkoperasi yang benar akan ditekankan kembali lewat berbagai agenda sosialisasi dan edukasi, termasuk dalam merekrut anggota baru. Selain itu, ditekankan pula KPRK ini memang dilahirkan untuk keberhasilan bersama perempuan untuk menyelamatkan satu generasi. RAT ke-10 sampai ulang tahun saat ini ke-11 masih kita didominasi pendapatan SAU-nya dari unit simpan pinjam. Jadi kami sudah bersepakat tadi di RAT bahwa unit dagang akan kami coba untuk push kembali melalui penjualan secara online khususnya di WA bisnis. Mudah-mudahan perhitungan tadi masing-masing orang yang anggota aktif sampai saat ini sebanyak 85 dan yang kurang aktif itu sebanyak 180, artinya 83 orang yang akan menggelindingkan kembali bahwa SHU itu akan tersebar di unit-unit selain unit simpan pinjam. Mindset dari anggota yang berkoperasi masih hanya sekedar karena kenal terhadap pengurus, mungkin pengawas dan sebagainya, tetapi kami mencoba untuk sekarang mengedukasi bahwa ketika perempuan ingin mendapatkan edukasi yang tepat itu bersama kami dari unit diklat, dan ketika dia mempunyai produk akan kami bersamai dari unit dagang, dan ketika dia perlu modal kami akan bersamai dari unit simpan pinjam, dan itu akan menjadi gerakan bersama bahwa KPRK ini memang dilahirkan untuk keberhasilan perempuan untuk menyelamatkan satu generasi.
Jadi kami akan berkolaborasi ya, karena pada intinya prinsipnya sih sebenarnya KPRK sudah memang bergerak seperti konsep koperasi Merah Putih ya, karena ada unit dagang, unit simpan pinjam, unit jasa dan sebagainya. Tetapi kami akan terus berkolaborasi karena apapun kegiatan kalau kita laksanakan secara kolaborasi, tujuan yang kita harapkan akan lebih cepat kita capai. Sementara itu, manajer KPRK Ana Agung Rai Tirtawati menjelaskan bahwa koperasi kini memiliki 10 kelompok dengan sistem tanggung renteng. Setiap anggota berada dalam kelompok yang dipimpin ketua kelompok untuk memastikan kedisiplinan administrasi, pembayaran simpanan, hingga cicilan pinjaman berjalan tertib. Ia mengajak lebih banyak perempuan bergabung. Syaratnya cukup sederhana, memiliki KTP, membayar simpanan pokok Rp1.000.000 sekali saat bergabung, serta simpanan wajib Rp25.000 per bulan atau Rp300.000 per tahun. Kami selaku manajer koperasi perempuan ramah keluarga pada saat ini sedang melaksanakan RAT KPRK tahun buku 2025 tahun RAT yang ke-10 dan HUT KPRK yang ke-11. Pada RAT kali ini mengambil tema melalui RAT KPRK ke-10 dan HUT KPRK ke-11, kami berkomitmen KPRK bersama UMKM dan anggota untuk lebih semangat berkoperasi. Pada hari ini rapat anggota tahunan tahun buku 2025 yang kami laksanakan pada hari Senin 23 Februari 2026 bersamaan dengan HUT KPRK yang ke-11. Keanggotaan yang hadir pada saat ini sesuai dengan quorum. Kita memiliki 10 kelompok di mana sistem daripada KPRK ini memiliki sistem tanggung renteng. Jadi tiap-tiap anggota itu memiliki ketua-ketua kelompok yang bertanggung jawab untuk menginformasikan tentang anggotanya, tentang pembayaran, baik bayar simpanan wajib, simpanan pokok, kemudian mungkin ada dari anggota yang mempunyai cicilan untuk mengingatkan untuk membayar cicilan. Sedangkan bagi teman-teman mungkin di luaran yang belum masuk sebagai anggota KPRK, kami menghimbau ayo kita bersama-sama ikut mendaftar sebagai anggota koperasi perempuan ramah keluarga yang syaratnya untuk ikut menjadi anggota koperasi ramah keluarga itu adalah memiliki KTP, kemudian membayar simpanan pokok 1 juta hanya sekali saja, dan simpanan wajib setiap bulan 25.000 dan bisa diangsur atau bisa sekali membayar 1 tahun 300.000. Kemudian juga di mana koperasi perempuan ramah keluarga KPRK ini memiliki filosofi kekeluargaan dan gotong royong. Sedangkan visinya adalah bagaimana kita menjadikan koperasi yang cerdas dan ramah keluarga. Kemudian mengenai visinya meningkatkan kesejahteraan anggota dan memberikan pelayanan yang ramah kepada anggota yang memiliki moto keluarga bekerja cerdas, kerja ikhlas, dan kerja tuntas. Pada hari ini pelaksanaan RAT KPRK sudah dapat berjalan dengan lancar dan sukses sesuai dengan apa yang menjadi harapan kita bersama. Yang jelas bahwa kalau ikut sebagai anggota koperasi otomatis memiliki hak dan kewajiban. Haknya apa? Kita berhak sebagai anggota koperasi berhak untuk memberikan masukan-masukan demi perkembangan koperasi yang lebih baik, kemudian dapat kesempatan untuk pinjam kredit di KPRK untuk mengembangkan usahanya, kemudian wajib sebagai anggota untuk membayar iuran setiap bulan kepada KPRK sehingga akhirnya permodalan KPRK bisa berkembang lancar, dan SHU juga dapat berkembang
secara maksimal dan bisa kita bagikan kepada seluruh anggota yang memiliki simpanan di KPRK. Karena anggota KPRK kita itu bisa memilahkan antara anggota yang aktif dan anggota yang tidak aktif. Pada saat ini kita berikan SAU adalah kepada anggota yang aktif. Adapun mengenai persyaratan pinjam kredit di KPRK, itu syaratnya mengisi formulir, kemudian membayar bunga 1% menetap dan bayar administrasi 1%. Saya kira itu dari saya. Terima kasih. RAT tahun ini juga menjadi momentum evaluasi. Dari total anggota tercatat sekitar 85 orang aktif dan 180 kurang aktif. Kedepan KPRK akan memperkuat edukasi agar anggota tidak sekedar bergabung karena kedekatan personal, tetapi memahami esensi berkoperasi sebagai gerakan ekonomi bersama. Salah satu fokus utama 2026 adalah mendorong unit dagang agar tidak bergantung pada simpan pinjam sebagai sumber utama SHU. Penjualan produk UMKM akan diperkuat melalui platform online, termasuk optimalisasi WhatsApp Business. Targetnya, setiap anggota aktif berbelanja minimal Rp300.000 per bulan di lingkungan KPRK. Jika terrealisasi maksimal, omset diproyeksikan bisa mencapai Rp120 juta per tahun. Ketua Bidang Jasa dan Perdagangan KPRK Niluh Putu Gunatri menegaskan konsep dari kita oleh kita untuk kita akan menjadi strategi utama promosi dan penjualan produk anggota. Di Buleleng ia menargetkan penambahan anggota aktif dari 3 menjadi minimal 5 orang pada 2026 disertai pendampingan intensif bagi UMKM. Jadi hari ini tanggal 23 Februari 2026 kami sudah melakukan rapat anggota tahunan KPRK Provinsi Bali. Dalam hal ini saya selaku unit dagang dari hasil diskusi dan hasil RAT ini memiliki program bagaimana meningkatkan UMKM membersamai mereka untuk kemajuan. Jadi program kami dalam konteks promosi dan penjualan produk dan jasa itu adalah dari kita oleh kita untuk kita sesuai dengan semboyan koperasi yang dibingkai dengan Pang Pada Payu. Dalam hal ini kita akan mendata untuk list tiap produk yang ada yang dihasilkan oleh UMKM KPRK. Kemudian kita akan buatkan paket yang menjadi komitmen kami adalah bagaimana setiap anggota aktif yang saat ini berjumlah 80 orang itu berbelanja kebutuhan bulanan selama 1 bulan di KPRK itu sejumlah minimal 300.000. Dengan harapan dengan proses ini jika maksimal tercapai itu akan mendatangkan omset keuntungan bagi KPRK itu sejumlah 120 juta rupiah dalam 1 tahun. Nah, ini akan menambah SHU bagi anggota yang selama ini yang aktif itu baru unit simpan pinjam. Itu adalah program kami dan saya juga selaku ketua kelompok Panji Sakti KPRK Provinsi Bali yang ada di Buleleng. Kami rencana kerja kami itu adalah menambah anggota yang saat ini masih tersisa aktif 3 orang akan kami tambah minimal dalam tahun 2026 nanti itu 26 ini adalah 5 orang. Itu adalah target kami. Kemudian memberikan wawasan dan mendampingi mereka supaya lebih aktif dan dalam berkoperasi dan juga sebagai UMKM lebih maju dari konteks usaha mereka masing-masing. Dan saat ini saya berterima kasih saya dipercaya sebagai ketua sidang, pimpinan sidang dalam RAT ini. Tentu sukses apa yang kita targetkan, yang kita rencanakan hari ini, suksesnya tergantung dari bagaimana keaktifan anggota, peran serta anggota di tahun 2026. Yang jelas harapan kita adalah koperasi KPRK Jaya Jaya Jaya.
Dukungan juga datang dari pengawas KPRK Desa Ketut Sulitri yang berharap koperasi terus bertumbuh dan semakin mensejahterakan anggota. Koperasi sehat, anggota sejahtera. Harapan Tiang sebagai ketua pengawas majukan koperasi sehat, anggota sejahtera. Semuanya sudah dipaparkan oleh manajer. Cuma dari Tiang sebagai pengawas, itu yang memajukan koperasi, semangat untuk maju ke depan. Itu aja. Terima kasih. Sementara itu, salah satu anggota baru Nyoman Westri mengaku sangat terbantu dengan sistem permodalan KPRK yang berbunga ringan yakni 1% tetap ditambah biaya administrasi 1%. Sebagai pelaku usaha fashion di e-commerce, ia kerap menghadapi kendala arus kas akibat sistem pembayaran tertunda. KPRK menjadi solusi ketika dirinya butuh tambahan modal cepat. Ia mengaku justru menyesal baru bergabung sekarang. Kebetulan saya anggota baru di koperasi KPRK. Di sini saya sangat mengapresiasi program-program dari KPRK. Ini programnya sangat bagus, terutama buat saya pengusaha yang masih muda, di mana modalnya masih sangat minim, dan koperasi KPRK memberikan kesempatan buat saya untuk menambah modal usaha dengan bunga yang sangat minim, dan kedepannya mungkin koperasi KPRK bakal menjadi financial resolusi buat saya lah untuk problem bisnis saya, di mana kalau kekurangan modal atau apa bisa langsung ke KPRK, dan juga programnya sangat bagus, juga bisa ikut memasarkan produk-produk dari UMKM. Jadi programnya sangat bagus, saya sangat mengapresiasi, sangat menyesal saya baru masuk sekarang. Harusnya udah dari dulu, jadi bisnis saya udah lebih berkembang. Saya kebetulan ada usaha toko baju itu di e-commerce, di Shopee, di TikTok, dan kebetulan itu paymentnya agak pending. Jadi dengan adanya KPRK di sini sangat membantu ketika saya perlu tambahan modal untuk mengcover seperti 2 minggu atau sebulan, dan sepertinya ini bakal menjadi solusi yang baik buat saya. Ya. Harapan ke depan KPRK bisa berkembang lebih besar, jadi anggotanya lebih banyak dan bisa membantu perempuan wirausaha lebih banyak lagi. Dengan filosofi kekeluargaan dan gotong royong, KPRK membawa visi mencerdaskan serta memberdayakan perempuan melalui 4 unit utama: simpan pinjam, dagang, jasa, dan diklat. Moto bekerja cerdas, kerja ikhlas, dan kerja tuntas terus digaungkan sebagai semangat kolektif. Memasuki dekade kedua, KPRK berkomitmen memperkuat kolaborasi dan memperluas jaringan termasuk dengan gerakan koperasi lainnya. Dengan semangat kebersamaan, koperasi ini diharapkan tidak hanya menjadi penggerak ekonomi perempuan di Bali, tetapi juga inspirasi pemberdayaan perempuan di tingkat nasional. Bali 1 mengabarkan.